Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya? Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. 9% itu nggak ngerti apa-apa tentang Islam. 99,99%. Makanya saya mau tanya dulu sama Bang Gayo Lues. Bang Gayo, abang punya latar belakang nggak mendalami Quran nggak? Kurang sih bang, kurang. Betul kan saya bilang kan? 99,999% orang Islam nggak seperti gimana? Nggak mendalam gitu. Tidak mendalam. Baik. Jadi begini, tema kita kali ini adalah ini. Buktikan Muhammad bukan ilah dan Robmu. Oke. Baik. Saya bukan, memang Muhammad itu bang bukan ilah Rob ya, bukan. Iya, makanya jangan buru-buru jawab dulu. Saya tanya dulu, kenapa Anda tidak mengatakan itu? Karena Anda tidak mengerti apa-apa soal isi Al-Quran. Itu masalahnya. Guys. Baik, kita bahas bang ya. Kita bahas. Ya, coba. Apakah Anda masih sudi memegang Al-Quran? Masih. Adakah Al-Quran di situ? Ada. Maukah Anda menyentuhnya dan membukanya? Boleh. Silakan. Kita tunggu. Ngaji bang ya, ngaji memang saya kurang pandai. Nggak usah ngaji, karena kalau Anda ngaji bahasa Arabnya percuma, Anda nggak tahu artinya. Kita baca artinya. Apakah ada Quran di situ yang ada artinya? Oh iya bang, ya saya kota Cane bang, dari Aceh. Bang, apakah ada Quran di situ yang ada artinya? Nggak ada bang, nggak ada. Miris, saudara-saudara, miris. Makanya saya bilang, abang itu tidak tahu apa-apa tentang Quran. Bayangkan, Anda tidak punya Quran yang ada terjemahannya. Ngeri nggak itu? Bagaimana Anda bisa tahu apa artinya? Jadi Quran itu bagi Anda tiada lain hanyalah buku bacaan Arab yang Anda tidak tahu artinya. Betul atau tidak? Ada bang, ada yang sekarang. Oke, silakan ambil Quran Anda yang ada artinya. Di sini nggak ada bang, di tempat. Nah, makanya saya bilang tadi, abang, Bang Gayo Lues, makanya saya bilang. Bagi Anda, abang buka kacamata dulu, coba buka kacamata dulu. Sudah mulai nih. Dalam rangka apa? Sebentar. Dalam rangka apa Anda menyuruh saya buka kacamata dan buka topi? Ada apa? Biar real loh gitu. Biar real, aduh. Biar real. Bukan biar bisa digeruduk. Nanti bentar lagi digeruduk. Enggak, karena abang. Sudahlah, gini bang, sebentar gini aja bang. Bang, biarlah saya. Gini aja. Enggak boleh gitu bang. Biarlah saya dengan style saya seperti ini, ya kan? Jadi dengan topi dan kacamata. Biar style saya seperti ini, oke? Nah, abang pun nggak kusur abang. Saya sekarang dari Aceh bang ya, dari Aceh abang. Nggak masalah, memangnya kenapa kalau dari Aceh mau dari Aceh mau dari gua nggak sama aja itu bang. Kenapa kalau abang dari Aceh kenapa? Ada apa? Nggak apa-apa, biar tahu abang saya itu dari Aceh. Kalau dari Aceh memangnya kenapa? Nggak boleh gitu. Enggak, dia mengolok-olok siapa? Siapa yang mengolok-olok? Coba di mana mengolok-oloknya? Sebentar, saya tanya dulu kepada Anda. Di mana mengolok-oloknya? Di mana? Enggak, kawan abang berdebat belum jumpa. Berat ini saudara-saudara. Gayo Lues, di mana menghinanya? Di mana? Kukatakan tadi, sebentar. Kamu tadi saya katakan bahwa kamu tadi saya katakan bahwasanya Quran bagi kamu hanyalah buku bacaan yang tulisan Arab dan kau tak tahu artinya. Betul atau tidak? Iya, oke. Iya betul, kalau saya katakan aja betul kok dibilang fitnah. Terus fitnahnya di mana? Di mana fitnahnya? Kamu punya orang belum pas jumpa debat ya. Kamu belum silap. Makanya tadi kamu dari awal sudah saya tanya. Tadi kamu kan saya tanya, apakah kamu punya latar belakang memahami Quran? Kamu bilang tidak punya. Kau belum pas jumpa kawan kau berdebat, itu aja cuma ya. Si Juma tidak berani naik ke sini. Silap kau. Kalau kau bermain sama orang Aceh silap besar kau, betul. Silap kau. Dengarkan. Zaman sekarang tahun 2024 masih ada orang berpikir etnosentris seperti kamu. Bukan, kamu itu yang apa? Kamu tahu nggak apa itu etnosentris? Apa yang melampau kamu? Sebentar, saya tanya sama kamu.
Kamu tahu nggak apa itu etnosentris? Saya etnosentris kak, etnosentris. Gila kau belum. Satu aja pesan sama kamu. Satu pesan sama kamu. Kurang-kurangin benturin kepala kamu. Kurang-kurangin benturin kepala kamu. Kurang-kurangin benturin kepala kamu ke lantai. Kurang-kurangin. Itu aja pesan saya sama kamu. Kau belum pas. Iya. Belum pas. Kurang-kurangin benturin kepala kamu ke lantai. Karena kamu ngomong aja ngoceh bau tanpa tahu isinya. Ini kalau apa rekam kena. Rekam. Sudahlah, kau itu gara-gara kau tidak tahu isi Quran, kau kejang-kejang. Kau punya Quran tapi tak tahu artinya. Tapi kalau kau tidak tahu, kenapa kau naik ke sini, botol? Kalau kau tak punya ilmu, ngapain kau ke sini? Pasal kau yang apa tadi? Kalau kau tak punya ilmu, ngapain kau ke sini? Ini bukan saya yang bulan ini. Udah, lambaikan tanganmu. Dadah gitu, lambaikan tanganmu. Lambaikan tanganmu. Udah, tidur kau. Kejang-kejang kau, kesetanan kau sana. Goblok bener jadi orang. Aduh. Orang tahun 2024 masih aja berpikir etnosentris macam tahun 50 kamu tuh. Bawa kemari ilmu. Nggak penting kau mau dari mana, mau dari gua kah, mau dari mana, mau dari Sumedang, mau dari mana. Tidak penting. Heran masih aja ada orang kayak gitu. Saya orang dari Aceh. Terus kalau dari Aceh apa? Terus kenapa gitu loh? Ada saja. Al Jeffrey. Coba dulu ya, diskusi yang bagus, datang kemari bawa ilmu. Coba yuk, silakan. Al Jeffrey Muslim. Ya, saya Muslim kak. Mau diskusi dengan baik? Iya, saya di sini hanya ingin berdiskusi. Silakan nyalakan kamera. Ya, siap. Bentar. Diskusi kita dengan baik, silakan nyalakan kamera tanpa perlu kejang-kejang, ngamuk-ngamuk, apalagi ngomong saya dari planet Mars gitu, nggak usah. Apa hubungannya gitu loh? Mau Anda dari Mars kek, mau Anda dari Sumedang, mau Anda dari mana? Nggak ada hubungannya dengan diskusi ini. Ayo silakan. Bentar. Mana kalian? Baik. Oh, Bang Jeffrey. Umur berapa, Bang? Umur 19 tahun, Bang. 19 tahun, gak apa-apa lah, masih ini. Oke, Bang. Aku ini, Bang, orang Kristen, Bang. Sudah? Gini, Bang. Kan sebentar, biar aku kenalkan. Kita saling kenal dulu, Bang, ya. Aku ini orang Kristen, Bang. Oke, orang Kristen. Jadi 13 tahun, lebih dari separuh umurmu, saya sudah mendalami agama Islam. Jadi dapat saya pastikan bahwa kamu tidak ngerti apa-apa tentang Islam dibanding saya. Oke? Abang kok bisa langsung nuduh gitu ya, Bang ya? Oh jelas, karena dari umurmu saja baru 19 tahun, betul? Betul, Bang. Saya betul. Nah, sedangkan saya mempelajari Al-Qur'an itu sudah 13 tahun. Artinya sudah lebih dari separuh umurmu, betul? Jadi ketika kamu berumur 7 tahun, saya sudah mempelajari Al-Qur'an. Iya, betul. Abang 13 tahun mempelajari hukum agama Islam, Bang ya. Betul. Itu yang abang pelajari itu langsung pelajari ilmu Al-Qur'an ya, kitab Al-Qur'an. Betul. Jangan gitu, Bang. Kalau dalam Al-Qur'an gini, jangan gitu. Soalnya dalam Al-Qur'an itu, Bang, sebelum mempelajari ilmu Al-Qur'an, kita itu, Bang, banyak, Bang, di pondok pesantren kita harus belajar nahwu. Kalau ingin tahu ini adalah korban dari orang-orang yang sudah mendoktrin dirinya. Bang Jeffrey, begini, Bang. Dengar ya, Bang ya. Nah, tadi Abang bilang, kalau mau paham Quran harus paham nahwu, shorof, mantik, balaghah. Itu kan yang Anda bilang kan? Iya, betul, Bang. Nah, saya bilang begini, Bang. Saya bilang begini. Semua yang Anda katakan itu dusta dan bohong. Kenapa? Saya katakan begitu? Gini, Bang. Ketika saya buka Quran, saya baca dari Al-Fatihah sampai Anas, saya balik lagi. Lebih dari 100 kali sudah saya khatamkan isi Al-Quran. Tidak ada satupun yang mengatakan, kalau kau mau memahami buku ini, kau harus paham nahwu, shorof, mantik, balaghah, bayan, seperti yang kau dustakan barusan. Betul atau tidak yang saya katakan? Tidak betul, Bang, seperti itu, Bang. Di Quran surat berapa yang mengatakan kalau kau mau paham buku ini harus paham nahwu, shorof? Di mana? Jangan langsung ke Al-Quran, Bang. Kita bahas tentang gimana sih dia? Jangan bahas tentang Al-Quran dulu. Soalnya yang kita bahas apa ini? Yang kita bahas sebentar. Yang kita bahas Quran atau apa? Kita jangan bahas tentang Al-Quran dulu, Bang. Tadi kamu nanya sama saya, Jeffrey, dengar. Tadi kamu bilang sama saya. Berapa lama kamu mempelajari Quran? Saya bilang 13 tahun. Apa yang saya pelajari? Quran. Bukan buku karangan ulamamu.
Kalau buku karangan ulamamu memang mengatakan kalau mau paham Quran harus paham Nahwu, Shoroh, Balaghah. Itu yang bilang buku karangan ulamamu, bukan Quran sendiri. Sedangkan kamu tidak percaya isi Quran. Bilang belajar hukum agama Islam. Jadi secara logika itu belajar tentang agama Islam semua. Abang cuma mempelajari Al-Quran terjemahan. Oke, sekarang saya tanya, apa dasar dari pondasi dari Islam? Pondasi Al-Quran, Bang. Al-Quran. Berarti dasar segala pondasi Islam itu adalah Al-Quran, itu betul? Sebelum memasuki tahap Al-Quran, kita harus mempelajari yang di mana dibilang? Oke, di mana dibilang? Apakah Allah memberikan buku Nahwu Shoroh kepadamu? Tidak. Tidak. Apakah Allah menurunkan kitab Nahwu Shoroh, kitab Mantik, Balaghah? Gini, Bang, kita kalau Tidak, Anda telah mempersulit dirimu loh, Jeffrey. Kamu telah membuat dirimu sulit untuk memahami Quran. Dengarkan. Apa? Sebentar, gini, Jeffrey. Tidak ada kata sulit, Bang. Oke, gini, Jeffrey. Tidak ada kata sulit untuk mau. Oke, baik, Jeffrey. Begini, Jeffrey. Dengar ya, Bang Jeffrey ya. Cak Jeffrey. Baik, begini, Cak Jeffrey. Dengar saya ya. Dengar, Cak. Gini. Di dalam Quran, apa komentar Quran tentang Quran? Coba. Menurut Quran, apa Quran itu? Quran adalah kitab, Bang. Kitab yang di. Baik, saya katakan ya. Baik. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7 dikatakan bahwa ayat-ayat di dalam Quran itu hanya ada 2 macam. Pertama, ayat-ayat yang muhkamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Anda percaya itu? Kalau itu, Bang, saya tidak pernah dengar, Bang. Jadi, makanya saya bilang tadi ini sulit ini. Makanya saya bilang tadi sulit. Orang kamu saja belum pernah dengar itu. Aduh, Jeffrey. Sudah, gini Jeffrey, gini aja. Panggil Ustadz, Pak Ustadz, ini ada orang Kristen Pak Ustadz. Nama channelnya itu Edis TV Pak Ustadz. Tapi dia itu sangat-sangat menguasai Al-Quran. Tidak ada orang Islam yang masuk ke channelnya itu bisa berargumen dengan dia. Semuanya terbukti salah. Termasuk apa yang kita imani selama ini dibuktikan oleh dia salah. Sampaikan kepada Pak Ustadznya. Emang di situ, Bang, kalau belajar kitabnya Abang itu cuma baca terjemahan ya, Bang, ya? Kayak baca LKS, bukan saya menghina ya, Bang, ya. Kayak baca seperti itu kan. Kalau dalam Islam itu, Bang, kalau kita harus memahami Al-Quran, kita harus banyak mempelajari ilmu-ilmu semuanya yang kalau mau masuk tahap ke Al-Quran. Kalau dalam ayat yang tertulis dalam Quran, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Bahkan Quran menyuruh kamu untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Betul? Betul, Bang, betul yang dikatakan. Kenapa kamu malah kamu beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran, yaitu kitab-kitab karangan ulama? Itu, Bang, untuk menafsirkan semua yang ada di dalam Di Quran, mana yang bilang Quran harus ditafsir? Quran surat berapa yang mengatakan Quran ini harus ditafsir? Di mana? Kalau itu, Bang, saya kurang tahu kalau bahasa. Makanya saya bilang kamu itu sudah didoktrin. Begini, Jeffrey, kamu itu sudah didoktrin sehingga kamu harus memahami Al-Quran sesuai dengan keinginan orang-orang yang telah mendoktrin kamu. Padahal Quran itu sendiri mengatakan kitab-kitab yang telah disusun rinci dan dibuat bahasanya mudah. Ya kan? Ayat-ayat yang muhkamat. Tahu nggak apa itu muhkamat? Tidak tahu, Bang. Nah, muhkamat aja tidak tahu. Aduh, berat Jeffrey. Sudah, Jeffrey, kalau nggak usah bahas sama kamu, nggak usah yang itu. Kalau berat-berat, gini aja, Jeffrey. Umur kamu kan baru 19. Ya, jangan yang berat-berat. Gini. Saya salah orang gini. Kamu masih belum tahu apa tentang Islam. Jadi bahas yang ringan-ringan aja. Itu sulit, Bang. Baik, begini Jeffrey. Baik, begini Jeffrey ya, gini. Kamu kan ilmu agama Islammu masih saya bilang seujung kuku saya pun belum ada. Gini. Kamu percaya nggak? Gini, kamu percaya nggak bahwa Muhammad itu suri tauladan yang baik? Iya, Bang, saya percaya kalau Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik. Oke, berarti percontohan yang baik ya? Iya, Bang. Oke. Contoh bagi seluruh umat manusia. Baik. Percontohannya itu berlaku pada masa lalu atau sampai sekarang atau berlaku sampai sepanjang masa? Berlaku sampai selama-lamanya, Bang. Baik. Kita tes ya. Kamu kan masih belum tahu apa-apa tentang agama Islam nih. Saya tanya dulu sama kamu, Jeffrey. Kamu tahu nggak? Oke, kamu tahu nggak bahwa nabimu pernah menikahi anak di bawah umur? Nabi Muhammad pernah menikahi di bawah umur. Itu tentang kholas. Lupa, Bang. Gimana? Kayaknya sih. Makanya saya bilang, teman-teman, banyak sebegini. Karena banyak orang-orang Islam, Gang, seperti Anda, tidak tahu siapa sebenarnya Muhammad. Makanya saya kasih tahu, saya kasih informasi. Tahu nggak kamu bahwa nabimu pernah menikahi anak di bawah umur? Pernah nggak? Pernah dengar itu nggak?
Pernah dengar bang, pernah dengar. Itu di Pernah kitab dengar. Baik. Jadi yang dimaksud di situ adalah menikahi Aisyah. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Umurnya antara 6 sampai 7 tahun. Ya. Ya, 6 sampai 7 tahun antara itu. Saya mau tanya sama kamu. Jujur ya, jujur. Kalau ada bapak-bapak umur 50 tahun lebih menikahi bocah umur 6 atau 7 tahun. Dari sudut pandang mata Dan hati nurani kamu. kalau dari saya. Ya, kalau dari saya bang ya. Itu gimana cuy? Berat. Jujur ya, jujur. Kamu lewat nih. Lewat ya, tik lagi lari. Terus kamu lihat di tempatmu ada apa itu? Ada acara pesta pernikahan. Kamu lihat kan, yang nikah kakek-kakek umur 55 tahun dan anak umur 6 tahun. Dari sudut pandang mata dan hati nurani kamu apa? Bagus gak itu kamu lihat? Kalau dibilang gitu sih bang, ya terserah dia bang. Emang kan dia sudah Bukan terserah gini loh, gini. Di hati nurani kamu loh, hati nurani. Gini aja, kamu punya adik nggak? Ya udah, kalau kita seuzon bang ya, kalau kita bersangka baik pada mungkin dia sudah takdirnya. Kalau kita seuzon, tapi kalau kita husnudon, gitu bang. Jujur, sudah jujur. Jeffrey, saya mau kamu jujur, Jeffrey. Jeffrey jujur, kamu jujur ya. Ya. Kalau kamu punya adik kamu umur 6 tahun. Gimana perasaanmu kalau adik kamu itu dinikahi oleh orang 55 tahun? Aduh. Berat. Gimana Jeffrey? Coba ayo. Gak usah yang berat-berat kalau sama kamu. Ya gimana bang? Gimana sih Jeffrey ini? Gini loh Jeffrey. Sebentar kita diskusi bang ya. Iya kita diskusi kita gini. Jangan ambil, kita jangan ambil serius kan bang ya. Ya gini Jeffrey ya. Kita punya undang-undang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, isi Undang-Undang Perlindungan Anak itu diantaranya dipidana seseorang yang menyetubuhi anak di bawah umur, baik itu secara paksa maupun maupun dalam pernikahan. Itu dipidana. Kenapa? Karena negara menganggap bahwa anak di bawah umur itu tidak patut untuk disetubuhi. Contoh, kamu 19, kamu udah nggak di bawah anak lagi, nggak di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak. Kamu 19 tahun, kamu pacaran sama orang umur 15 tahun, lalu kamu setubuhi dia walaupun sama-sama mau, kamu pasti digantung. Emang gue cowok apaan bang? Iya, semisalnya. Artinya apa? Artinya anak di bawah umur tidak boleh disetubuhi karena negara menganggap perbuatan itu adalah kriminal dan pidana. Paham? Bang. Nih, sebentar, Anda paham nggak, Jeffrey? Jeffrey, kamu paham nggak? Oke, sekarang gini. Kalau ada orang 55 tahun menikahi anak umur 6 tahun oleh negara kita, tempat kita tinggal ini, dianggap perbuatan pidana nggak itu? Kalau di negara iya sih bang. Tapi Oke, kalau dianggap pidana. Pertanyaan saya sama kamu, dulu Nabi kamu melakukan itu nggak? Dulu Nabi menikah dengan seorang wanita yang berumur 6 tahun ya bang ya? Iya, dulu nabimu melakukan itu nggak, saya tanya? Abang ini ingin menurunkan iman saya. Jangan goncang. Sorry bang, bukannya goncang sih bang, tapi kalau pas tentang begini Jeffrey ya, itu agak gimana bang ya? Jadi saya Jeffrey, itu agak gini Jeffrey, salah satu gini loh Jeffrey. Jeffrey, kamu tahu nggak? Salah satu sebabnya kamu masih Islam, kamu tahu nggak apa? Hah? Sebab salah satu penyebab kamu masih Islam tahu nggak apa? Saya karena tahu bang, soalnya karena gini, kamu malas belajar tentang agama Islam, Jeffrey. Karena kamu malas belajar tentang siapa Muhammad. Coba seandainya kamu rajin belajar tentang siapa Muhammad. Rajin bang, aku rajin belajar. Ya udah, sekarang saya tanya sama kamu, apakah kamu baru tahu sekarang atau sudah tahu dari dulu kalau Muhammad menikahi anak di bawah umur? Dari mondok saya tahu. Oke, baik. Pertanyaan saya, apakah itu baik? Tenang bang, saya tidak akan terguncang hati saya. Enggak, saya tanya, apakah itu baik, Jeffrey? Apa? Apakah itu baik? Apakah itu baik? Mungkin ya itu kalau dalam firman dia mungkin bang kalau itu. Aduh, jangan muter-muter Jeffrey. Saya tanya simpel. Apakah itu baik? Nabi Muhammad tidak melakukan apapun kecuali difirmankan oleh Allah. Dia mungkin. Pertanyaan saya Jeffrey, apakah itu baik? Apakah itu baik? Apakah itu baik? Kalau apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah baik bang. Oke, kalau baik berarti sekarang bisa dicontoh. Bisa dicontoh. Oke, sekarang kalau orang melakukan itu ditangkap polisi nggak? Sebentar. Kalau orang melakukan itu sekarang, sebentar. Jeffrey jangan panik. Kalau kamu bilang itu baik, kamu bilang itu baik ya. Kalau sekarang kamu contoh itu, kamu lakukan itu, kamu ditangkap polisi nggak?
Bang, di sini kan Indonesia negara Berat. Oke Jepri, saya nggak mau nanti banyak orang yang protes sama saya bang. Kamu kok ngadepin orang-orang awam, ngadepin dulu yang Ustadz. Oke Jepri, makasih Jepri. Mohon maaf Jepri. Mohon maaf Jepri. Sorry Jepri. Nanti saya dibilang bang, kamu itu kok ngadapi yang ilmunya nggak ada. Coba hadapi Juma. Masalahnya si Juma kagak berani. Itu loh. Masalahnya Juma nggak berani. Udah berapa kali dia diundang ke sini nggak mau naik. Karena apa? Karena dia ketakutan. Si Juma beraninya sama kuluk-kuluk yang masih kerucuk-kerucuk. Kalau sama saya nggak berani dia. Udah kapok, jerah. Aduh. Ya, memang berat saudara-saudara, berat. Tapi ya seperti itulah ya kenyataannya teman-teman. Ya teman-teman, saya harus iklan lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman seperti yang saya katakan kemarin, teman-teman, mereka sekarang sudah melakukan teman-teman ya, ingin mencari-cari saya teman-teman, dan sebenarnya puji Tuhan lah teman-teman ya, saya sudah ada di ini. Pokoknya saya nggak bisa memberikan ada info ya teman-teman ya. Intinya teman-teman saya harus beriklan lagi. Teman-teman silakan support saya teman-teman di yang tertera di layar teman-teman. Karena apa? Karena mereka sekarang sudah gerakan bawah tanah ya, ingin mencari-cari saya. Jadi teman-teman saya mengontrak di satu tempat yang ya bisa dikatakan satu kabupaten itu tidak ada orang-orang yang tukang kejang-kejang dan tukang gerbek-gerbek ya saudara-saudara ya. Nah, jika teman-teman tergerak hatinya ingin mensupport saya, teman-teman bisa support di situ ya teman-teman ya, yang tertera di layar teman-teman. Karena sudah banyak itu yang kejang-kejang, awas kamu, saya cari kamu, awas kamu, katanya teman-teman. Jadi saya sudah teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ingin mensupport saya supaya saya tetap ada tempat bernaung, teman-teman bisa support di situ teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali. Saya harus iklan-iklan ya, harus saya selang-selingi. Baik, kita naikkan lagi. Ada AB. Oke, kita naikkan AB. Mudah-mudahan AB ini bisa berdiskusi dengan sehat lah. Halo AB. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera AB. Ini lagi kurang kondusif ini. Oke, kalau kurang kondusif besok saja diskusinya ya, besok saja. Kalau sudah bernyali, nyalakan kamera, silakan datang lagi kemari. Kalau tidak berani, di bawah saja. Aduh. Nahrawi. Halo Nahrawi. Halo. Muslim bang? Ya Muslim. Ya, mau berdiskusi dengan baik? Mau. Ya, silakan nyalakan kamera bang. Gimana cara nyalanya nih? Baru kali ini nih. Ya, udah saya kirim undangan untuk menyalakan kamera, silakan. Oke. Lagi di mana ini bang? Berisik bang? Oh, lagi di rumah. Oke. Bang, saya mau tanya dulu nih, abang ada pengetahuan tentang Islam atau tidak? Alhamdulillah. Apakah Anda seorang ustadz? Biasa aja. Oke, ada Quran nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada Quran. Lalu gimana kita mau diskusi nih bang? Kalau Anda nggak pegang Quran, Anda tidak punya Quran dan tidak punya ilmu. Nanti saya difitnah lagi nih bang. Kok berani ngadapin orang-orang awam gitu? Ya dipaparkan aja tentang ayat apa gitu. Oke, coba silakan baca surat Al-Jathiyah atau At-Taubah 31. Oh, maksudnya gitu. Silakan. Berarti saya harus siapin Quran ya? Ya, aduh. Nanti saya diskusi sama siapa bang kalau kayak gini bang? Sedangkan pegang Quran aja malah. Ya silakan. Ya, sambil Quran. Silakan, diambil Quran. Ya teman-teman ya, sambil klik like ya, tombol like dan follow ya teman-teman ya. Kalau kalian tidak follow, nanti kalian cari lagi channel ini bisa-bisa nggak ketemu. Jadi kalian kalau sudah follow, pasti kalau saya siaran langsung kalian dapat notifikasi ya. Follow dan follow ya. Caranya klik profile saya ini, kemudian klik ikuti ya. Seperti itu. Baik, kita masih menantikan ya seorang muslim yang berilmu, seorang muslim yang berkualitas untuk berdiskusi dengan saya teman-teman. Di follow ya, di follow biar teman-teman semakin dapat notifikasi terus kalau saya misalnya sedang siaran dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman yang kasih gift, terima kasih ya teman-teman, terima kasih. Sabar ya.
Ya, silakan. Sabar bang. Silakan. Sabar. Silakan. Kebetulan Al-Qurannya nggak di rumah, ini di rumah orang tua. Di rumah orang tua. Orang tua tidak punya Quran. Tuh apa Al-Qurannya tahu ditaruh di mana? Tidak ada artinya. Sampai lupa Al-Qurannya ditaruh di mana. Di rumah di sepi kan? Iya, memang saya ngerti bang, saya ngerti gitu. Karena memang saya selama saya diskusi ini bang, saya juga sering menemui atau mendapatkan tamu yang Muslim tapi tidak ngerti Quran gitu bang. Jarang. Dan yang ngerti Quran pun tidak pernah menggunakan Quran lagi gitu bang. Dan saya ini loh ya, lihat di HP Al-Quran di HP. Oh ya, silakan. Ini kenapa deh? Tanya kok begini? Nggak bisa dibalikin ke menu. Tuh, kamu ngapain sih ini? Aku ngapa-ngapain. Ya, mungkin persiapan lagi bang ya. Persiapan lagi bang, soalnya kita nggak ada waktu seharian. Kita nggak ada waktu seharian ini. Kita sulit banget nih orang datang ke sini. Aduh, berikanlah satu Muslim yang masih sehat. Cobalah ya teman-teman, tolonglah satu Muslim yang masih inilah, yang masih aduh, yang datang dari tadi kok yang aduh semua. Berat nih teman-teman. Acuy Suwandi Muslim bang. Muslim. Ya silakan nyalakan kamera bang Acuy. Ya, oke siap. Biar sama ya bang. Oh mantap, keren. Oke. Ya. Keren, oke. Acuy, apakah kamu memiliki latar belakang tentang agama Islam? Maksudnya punya latar belakang mempelajari atau sekolah atau ada ilmu gitu? Kalau ilmu sih nggak punya, tapi saya sering baca Al-Quran. Sering baca Al-Quran. Aku mau bertanya aja sama abang. Oh mau bertanya, mau pikir saya boleh bertanya, masa nggak boleh? Baik, apa silakan. Kalau anda mau bertanya, silakan. Saya tahu kalau anda ditanya nanti meninggal, silakan. Kira-kira Kristen itu benar agama yang benar 100%? Kira-kira Islam benar apa tidak? Kalau dalam sudut pandang saya jelas tidak. Berarti yang salah Islam, yang benar Kristen gitu. Dalam sudut pandang saya jelas iyalah. Kira-kira yang benar banyak takutnya apa enggak? Yang benar banyak takutnya atau enggak? Ya tergantung keadaan lah. Takut dalam pengertian gimana? Takut dalam pengertian gimana? Iya, yang kalau emang berjuang di jalan yang benar, kenapa harus takut? Kalau berjuang aja. Gini bang, baik, gini bang ya, begini. Jadi bedakan benar, berani dan bijak. Ada prinsip berani karena benar. Ada prinsip seperti itu. Tapi berani karena benar tidak berlaku ketika yang dihadapi itu adalah manusia setengah hewan. Saya kasih contoh. Jadi pernah ada kejadian di Indonesia dan ini sudah terjadi berulang-ulang. Ada orang, dia benar dia itu. Ya kan? Akhirnya dia dihakimi massa. Setelah dia dihakimi massa, dia meninggal. Lalu orang-orang yang memukuli orang ini setelah diperiksa, dia tidak tahu. Jadi orang ini malah salah sasaran gitu, salah amuk. Karena massa sudah mengamuk, jadi tidak tahu itu siapa, entah benar itu salah, akhirnya dihakimi sampai meninggal dunia. Kejadiannya silakan Anda baca. Itu kejadian bukan sekali dua kali, Bang. Jadi begini bang, kalau yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang mohon maaf ini isi kepalanya itu adalah mohon maaf ya, isi kepalanya itu nggak ada, memang harus bijaksana bang. Nggak karena kita benar terus berani, enggak. Yang kita hadapi ini punya otak nggak gitu? Kalau kita hadapi punya otak, nah kita bisa berdebat, berargumen. Nah kalau yang kita hadapi ini udah kesetanan, kesurupan, sudah tidak bisa ini mengontrol ini lagi, ya kita harus bijaksana. Seperti itu bang. Kira-kira abang misalkan itu kan berjuang demi agama abang, kan dinamanya kan jihad bukan? Saya nggak tahu jihad itu apa bang. Kalau saya pakai istilah-istilah jihad karena dalam pandangan masyarakat itu konotasinya itu udah negatif gitu. Iya berjuang itu kan abang berjuang demi agama abang kan? Berjuang atau kalau bahasa kami itu namanya berapologetika. Apa itu berapologetika? Berapologetika itu adalah mempertanggungjawabkan iman dan kepercayaan yang kami percayai. Iya. Terus yang waktu menjalani itu misalkan abang maaf ya bang, misalkan gugur itu dinamakan apa? Namanya martir kalau bahasa kami. Oh, kalau di Islam berjuang demi jalan kebenaran Islam itu nama jihad, mati itu dinamakan apa? Sebentar, saya mau tanya dulu. Yang jihad yang Anda bilang yang itu maksudnya gimana? Menyerang kampung orang atau gimana? Bukan, membela agama sendiri. Salah, Anda bohong. Anda lagi menebarkan kebohongan ini, bohong ini Anda ini. Sekarang saya tanya,
Betul nggak Muhammad pernah memimpin peperangan? Benar. Oke, ketika memimpin peperangan itu betul nggak menyerang kampung orang lain? Tidak. Oke, saya mau tanya sama kamu. Waktu perang Khaybar, Anda tahu perang Khaybar? Ya. Apa itu perang Khaybar? Perang Khaybar? Kurang paham. Tadi katanya iya, sekarang kurang paham. Ya maksudnya nggak ngerti. Aduh. Harum semua. Bang, perang Khaybar itu artinya menyerang satu kampung orang Yahudi, ya, di Khaybar, Yahudi Khaybar. Nah, disitulah Muhammad diracun oleh seorang wanita Yahudi. Perempuan Yahudi yang meracun Muhammad berkata, "Jikalau engkau betul-betul nabi, maka racun ini tidak akan mencelakaimu." Aduh, nanti kalau ketinggi-tinggian juga abang nggak tahu. Makanya tadi saya tanya, oke lah bang, lanjut dulu bang aktivitasnya. Keren kacamatamu bang, sampai ketemu lagi. Aduh, banyak orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa. Kadang-kadang kita gini loh, kita itu agak sedikit kesulitan ngobrol dengan seseorang itu yang bukan ahlinya gitu loh. Kalau kita mau debat misalnya tentang capres gitu, kita harus tahu yang kita hadapi ini, harus ngerti tentang siapa capresnya, biografinya gimana, kapan saja dia gini, dia pernah ngapain aja. Itu kita harus tahu teman-teman. Kalau kita nggak tahu sama sekali itu yang berat, ya kan? Ya silakan ya. Saya pengen satu muslim yang ini ya, yang satu muslim yang ya ngerti tentang isi Quran dikit aja lah, nggak dikit aja. Yang datang yang kroco-kroco semua yang nggak tahu apa-apa, aduh berat. Jesda, halo Jesda. Oke, kita turunkan nyangkut teman-teman. Pastikan sinyal Anda kuat ya teman-teman ya. Pastikan sinyal Anda bagus dan kuat supaya ketika naik Anda langsung naik, tidak muter-muter ya. Rafiq. Rafiq. Assalamualaikum. Waduh, Anda kok mengucapkan assalamualaikum kepada orang Kristen ini gimana nih? Silakan kamera Pak Rafiq. Orang. Pak Rafiq, saya ini Kristen Pak Rafiq. Kenapa Anda ucapkan assalamualaikum sama saya? Ya nggak masalah. Namanya juga kan saling menghormati antar umat beragama. Iya, tapi di dalam Quran, iya masalahnya gini, di dalam hadis Anda itu tidak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Itu kan kalau di Arab Saudi, kita kan di Indonesia ini. Loh, berarti kitab suci Anda, kitab suci yang dari mana? Dari Arab atau bukan? Bukan. Ya kita kan gini loh Mas, intinya kita di sini kan masih dalam keadaan NKRI bahasa Indonesia. Betul, ya, Pak Rafiq. Yang Pak Rafiq bilang itu betul. Masalahnya begini ya. Pak Rafiq kan Islam. Ya. Nah kalau Islam pedomannya apa? Disuruh ngikutin apa? Ya di Quran. Oke, di Quran dan hadis betul? Betul. Di hadis tertulis, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Ya, itu kan gini loh Mas. Itu kan kalau di itu kan ajaran Muhammad. Saya kan nggak pengikut Muhammad, coba gitu. Anda mengikuti Muhammad nggak sih, Pak Rafiq? Nah, saya menghormati dan menyayangi Nabi Muhammad. Nah, kalau berarti Anda ikuti perintahnya nggak? Ya ikuti. Harus diikuti. Kalau ikuti perintahnya berarti boleh nggak mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani? Oh, berarti nggak boleh. Loh, menurut hadis itu boleh. Janganlah, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Gimana sih, Pak Rafiq nih? Kalau diskusi Mas, kalau diskusi itu nggak kayak gitu caranya. Kalau diskusi itu ya, jangan kayak gitu caranya kalau diskusi yang baik. Betul Pak Rafiq. Cuman masalahnya Pak Rafiq ini bukan mau diskusi, tapi Pak Rafiq ini lagi, kita inilah mau munafikan. Nggak bisa kita sekarang munafikan loh. Kita memang berbeda. Apa yang diajarkan di tempat kamu ini, apa yang diajarkan di tempat saya ini, jangan kita saling bermunafik. Betul? Betul, ya betul itu. Nah iya, kenapa kamu mengucapkan salam kepada saya untuk bermunafik? Padahal tidak boleh mengucapkan salam kepada saya. Itu cara umat Islam menyapa. Berarti kamu tidak mengikuti Muhammad. Ya mengikuti. Kalau mengikuti Muhammad, kenapa kamu ucapkan salam kepada saya? Saya kan baru tahu kalau sampean itu Kristen. Bohong. Masa dari tadi
Jadi Anda sudah di sini pengen naik, pengen membantah saya sudah bilang berkali-kali, Anda bilang saya baru tahu. Aduh, berat ini saudara. Pak Rofik, saya mau tanya lagi nih Pak Rofik. Anda tahu tidak bahwa Muhammad mengajari kamu boleh berdusta di dalam 3 perkara? Tidak, ya. Betul. Berarti kamu boleh berdusta menurut Muhammad? Boleh. Nah itu. Sedangkan di dalam agama saya, Tuhan Yesus mengatakan, ia katakan iya, tidak katakan tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Karena dikatakan juga bahwa iblis adalah bapak segala dusta. Jadi pendusta itu, si iblis itu adalah sang pendusta. Sedangkan Anda di ajaranmu mengatakan boleh berdusta, betul atau tidak? Itu 3 perkara. Iya, berarti boleh berdusta nggak? Ya kalau untuk melindungi seseorang boleh, Mas. Iya, berarti boleh berdusta kan? Boleh kalau melindungi seseorang untuk melindungi nyawa. Artinya di tempat kamu boleh berdusta, di tempat saya harus jujur. Sudah beda kan? Iya kan? Sekarang mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Ajaran kita tetap beda, Mas. Iya, sekarang saya mau tanya pakai hati nurani, mana yang bagus? Boleh bohong atau jujur? Kejujuran atau kebohongan, mana yang benar? Seandainya kayak saya gini tanya sekarang. Kalau bapakmu diancam mau dibunuh, sampean berbohong apa enggak? Ngapain harus berbohong? Saya lapor polisi. Kok lapor polisi? Ada aja kamu itu. Kalau diancam mau dibunuh, berarti sebagai warga negara yang baik melaporkan itu kepada pihak yang berwajib. Bukan berbohong. Masa Anda ini gimana? Kenapa sampai begini? Kenapa Anda mempromosikan ajaran dusta Anda kepada saya? Enggak, tapi kenapa sampai tadi harus bersembunyi di tempat yang tidak ada ancaman? Kalau memang benar-benar kayak gitu. Bersembunyi maksudnya gimana sih? Enggak, karena apa kamu ngontrak di tempat yang enggak harus bisa ditemukan. Ayo. Apakah itu berbohong? Apakah itu berbohong? Ya berbohong. Loh, di mana berbohongnya? Berbohongnya di mana? Saya mengontrak di satu tempat yang tetangga kanan kiri saya itu tidak ada orang yang tukang kejang-kejang, itu artinya bukan berbohong. Berbohong itu artinya mengatakan sesuatu yang tidak benar. Misalnya sesuatu yang A, saya katakan B. Di belakang saya ini ada huruf apa? Padahal saya tahu ini B, tapi saya bilang A. Itu namanya bohong. Masa Anda saja tidak tahu definisi bohong? Sekarang saya tanya. Masa Anda tidak tahu definisi bohong? Ya, sekarang saya tanya. Sekarang Anda beralamatkan di mana? Mau ngapain? Mau jadi teroris? Enggak. Mau jadi teroris? Mau jadi teroris? Kamu mau jadi teroris kan? Mau jadi teroris? Mau jadi teroris ya saudara-saudara. Saya nggak bohong. Kalau bohong, sebentar, biar Anda saya kasih tahu apa definisi bohong. Dengar, saya sedang menjawab. Saya tidak menjawab, artinya saya tidak berbohong. Berbohong artinya, misalnya gini, alamat saya di desa A. Saya bilang alamat saya di desa B. Itu artinya bohong. Tapi kalau saya tidak menjawab, artinya tidak berbohong. Ini saja Anda tidak tahu. Waduh, berat. Berat ini. Makanya menurut saya begini Pak Rofik. Satu hal, saya tahu apa sebabnya kamu masih Islam. Saya tahu sebabnya. Karena kamu setelah saya ajak kamu ngobrol, tingkat IQ kamu mohon maaf ya, saya nggak mau ngomong. Nanti Anda sakit hati. Ya, Anda membedakan bohong, membedakan ini aja sudah nggak mampu kok. Ini berat, makanya saya bilang sulit. Makanya Anda belum dibaptis ya karena begini kualitasmu. Oke, sampai ketemu lagi Pak Rofik. Berat ini saudara-saudara. Itulah teman-teman ya. Jadi mereka sekarang dengan saya itu bukan mau diskusi lagi ya. Mereka sudah cari alamat. Iya. Bukan mau diskusi lagi. Karena apa? Udah habis akal menghadapi ini, udah habis ini. Kita babak belur kita kalau kita hadapi terus ini. Sekarang gini saja, kita cari saja ini alamatnya, kita guru. Supaya apa? Supaya kita tidak dibikin lagi babak belur oleh dia. Ya, mereka sudah profiling ini teman-teman. Ya, berat kan? Inilah teman-teman resikonya ya, resiko berapologetika. Saya tidak mau teman-teman berapologet hanya berumur 2 hari 3 hari seperti yang terjadi kepada teman kita AB ya teman-teman ya. Kita mau berapologet tapi kita tidak mempersiapkan teman-teman. Nah makanya teman-teman saya menggalang satu kolektor dari teman-teman. Kiranya teman-teman tergerak hatinya. Saya sedang menggalang satu kolektor untuk membayar satu tempat yang akan saya gunakan sebagai tempat untuk berapologet nanti. Juga untuk membuat podcast, kita akan bikin podcast tentang agama Islam ya, kita bahas dan lain sebagainya. Seperti mereka juga membuat podcast tentang agama Kristen.
Ya, mereka kalau bikin podcast tentang agama Kristen, seperti yang dilakukan Ari Untung dan Juma, Donditan dan Irina Handono, Donditan dan yang lain lagi siapa lagi tuh? Apa? Ya Fitri BCA nggak ada bang, cuman satu itu bang. Hanya bang yang ada di layar itu bang. Ya, mereka sudah ini sekarang ini. Buat teman-teman, ada 6 juta orang di sini, teman-teman muslim yang punya video, baik itu yang full atau potongan, ya videonya edit yang isinya hujatan, kirim ke aku ya teman-teman ya, kirim ke aku. Yang tahu ya aku silahkan lewat WA, yang nggak tahu boleh nanti japri di DM aja, ya teman-teman ya. Siap. Lanjut. Kita sikat nih bang. Ini enggak. Buat teman-teman, ada 6 juta orang di sini. Ya, jadi mereka sudah merencanakan ini. Ini rencana mereka, lihat itu. Rencana busuk mereka apa? Rencana mereka busuk mereka adalah membuat video-video editan, ya, video potongan atau apapun. Mereka ingin apa? Ingin melakukan apa tadi itu? Kita sikat katanya. Lihat, berat kan? Karena sudah kehabisan cara, teman-teman. Mereka kehabisan cara. Ya. Jadi teman-teman yang ingin mensupport saya, teman-teman bisa support saya di kepada guru ya. Ya, halo. Nah, rawi musantun yang kamera tidak tahu. Taubah ayat yang ke-31. Oh, ini yang tahan, ini yang rawi nih, aduh. Iya, ini udah siap ini. Ya, silakan bacakan surat At-Taubah ayat yang ke-31. At-Taubah 31. Silakan. Lagi scroll 31. Ya sudah. Ya silakan baca. Ini baca Al-Qur'annya, Pak. Indonesianya, Bang. Indonesianya, Bang. Kita kan orang Indonesia, Bang. Kalau dibaca Arabnya saya nggak ngerti, Bang. Anda juga nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti kita. Dia dibaca terjemahannya, silakan. Bentar ini masih terjemah Inggris ini. Belum di pengaturannya belum dirubah nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya ulama-ulama mereka mengambil atau menjadikan dari sebagai Tuhan dan rahib-rahib mereka. Maksudnya gimana itu, Bang? Coba baca yang benar, Bang. Jadi ini tafsir perkata ini. Tidak salah. Bang, belajar baca Quran dulu, Bang. Coba belajar baca Quran dulu. Ini sulit ini. Aduh, isi Quran juga tahu juga yang dibaca. Miris kan teman-teman kan? Miris. Itulah teman-teman. Makanya saya ketika diskusi memang saya itu sulit begitu menemukan ada seorang muslim itu yang ilmu pengetahuannya tentang Islam itu ada gitu loh. Sulit banget saya ketemu. Aduh. Berat. Parmanda. Silakan nyalakan kamera, Bang. Silakan nyalakan kamera, Bang Parmanda. Sorry dulu, Bang ya. Sebentar, Bang Parmanda Muslim kah atau Kristen? Kristen. Aduh, Bang, kalau Kristen mohon maaf ya, Bang ya. Aku turunkan dulu, Bang. Aduh, kita mengundang yang Muslim dulu, Bang. Mohon maaf, Abangku. Mohon maaf. Karena apa? Supaya nanti kita tidak direkam lalu seolah-olah kita itu sedang membicarakan Islam seperti itu tanpa dilepas konteksnya. Jadi orang itu sering nonton satu video nggak ditonton penuhnya gitu. Ketika tidak ditonton penuhnya, maka video itu terkesan menjadi aneh seperti itu. Contoh ya misalnya, gini. Video itu panjang gitu, berbicara tentang saya tidak makan mangga gitu misalnya. Tapi dipotong gitu. Apakah Anda makan? Tidak gitu. Jadi kan mangganya hilang gitu. Padahal yang dimaksud itu tidak makan mangga. Nah, seperti itu teman-teman. Banyak seperti itu. Cara-cara licik banyak seperti itu dilakukan oleh orang-orang. Oke, kita naikkan lagi. Ada AB. Ini saya harap ini AB ini punya pengetahuan lah. Walaupun masih dikit pengetahuannya tentang Islam. Ayo AB, silakan diskusi AB. Silakan nyalakan kamera AB. Ya, silakan AB, nyalakan kameramu. Ya, silakan. Ya, AB, kamu
Kamu sudah berapa lama Be belajar Quran? Belajar Quran dari kecil lah. Udah berapa lama? Udah berapa tahun belajar Quran? Ya udah 20 tahunan lah. 20 tahunan. Cuman bedanya Anda tidak pernah mempelajari kitab-kitab sebelumnya ya? Kitab-kitab sebelumnya apa maksudnya? Di Quran itu disuruh nggak untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya? Oh iya, iya. Tapi tidak Anda lakukan kan? Kalau belajar. Nah, ini lah yang saya tanya aja jawab ini. Anda lakukan atau tidak? Ya saya jawab itu nyantai aja. Bukan. Yang saya tanya itu begini loh, Abe. Anda lakukan nggak itu mempelajari kitab-kitab sebelumnya? Kalau serius enggak. Tidak dilakukan. Itulah sebabnya Anda bisa saya katakan ilmu pengetahuan tentang Qurannya masih nol. Yang Anda lakukan kebalik. Anda beriman belajar kitab-kitab sesudah Quran, betul? Ya nggak perlu lah belajar sebelumnya, udah ada Quran kok. Disuruh nggak Anda untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya? Iya mengimani kalau pernah diturunkan. Tapi kalau sudah ada Quran ya Quran aja cukup. Oh seperti itu. Baiklah. Makanya mereka ini tidak percaya lagi dengan isi Quran. Oke baik. Baik silakan Abe bukakan Quran surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Al-Jathiyah itu nomor berapa? 45. Saya harap dia Muslim yang ngerti tentang Quran lah ya, walaupun ilmu pengetahuan tentang Islamnya masih jauh juga di bawah saya ini, nggak apa-apa. 45. Ya, Quran surat ke-45 ayat yang nomor yang ke-23. Ya. Apa di situ dikatakan? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dirinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Baik. Jadi di situ berbicara mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, betul? Ya. Berarti siapa ilahnya orang itu? Ini kan tentang Quraisy, ini orang-orang Quraisy. Masih sulit juga ini, memang berat ini teman-teman, ngomong sama mereka ini berat ya. Pak Ustaz, Abe, yang saya tanya itu, siapa Tuhannya orang-orang itu? Ini tentang penyembah berhala. Siapa Tuhannya orang-orang itu? Sini saya cerita kalau nggak tahu ceritanya. Pertanyaan saya, Abe, siapa Tuhannya orang-orang itu? Saya cerita, kalau mau dengar silakan dengar, kalau enggak usah. Ceritanya tuh gini, ini tuh tentang orang-orang Quraisy. Mereka itu menyembah berhala. Bulan ini berhalanya A, bulan depan berhalanya B. Jadi sesuai hawa nafsunya, begitu maknanya. Siapa Tuhannya orang-orang itu? Ya mereka penyembah berhala, mereka mengikuti siapa Tuhannya mereka. Orang itu? Padahal sudah diutus kepada mereka. Siapa Tuhannya orang-orang yang disebutkan dalam surat Al-Jathiyah 23 itu? Berhala dan hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Kan gampang. Baik. Baik, artinya dengar sebentar. Aduh. Jangan sepotong. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya atau Tuhannya. Siapa ilahnya mereka? Jawabannya hawa nafsunya. Sepakat? Ceritanya udah masuk belum tadi itu? Sepakat? Belum. Udah paham belum ceritanya? Sudah paham. Sepakat? Oke, sepakat. Baik. Artinya hawa nafsu bisa menjadi ilahnya seseorang. Betul? Betul. Kenapa hawa nafsu itu dikatakan menjadi ilahnya seseorang? Dalam keadaan seperti apakah sehingga hawa nafsu menjadi ilah bagi seseorang? Ya, dalam keadaan ketika dia mengikuti hawa nafsunya secara membabi buta. Mengikuti hawa nafsunya secara membabi buta. Baik, kita kasih tepuk tangan. Kita kasih tepuk tangan ya. Menyelisihi Tuhannya. Baik. Pertanyaan selanjutnya sekarang. Jikalau ada seseorang yang mengikuti hawa nafsunya secara membabi buta, artinya hidupnya itu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia menuruti apapun yang diinginkan hawa nafsunya. Berarti dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah. Oke? Nah, kalau misalnya seseorang mengikuti iblis, mentaati iblis,
melakukan apapun yang iblis perintahkan, Bagaimana caranya maka iblis itu menjadi ilahnya orang itu. Setuju? Bagaimana caranya iblis memerintahkan manusia? Misalnya dia menghasut dirinya, ya, untuk misalnya kau curi barang orang itu ya, curi ya, kau bunuh dia nanti. Nah itu ketika dia mengikuti bisikan-bisikan iblis itu, akhirnya dia mengikuti iblis itu, maka iblis itu menjadi ilahnya. Setuju? Pernah baca nggak ayat? Saya tanya, setuju atau tidak? Enggak. Aduh, ini berat. Enggak. Saya mau bacakan ayat dulu. Berat, saudara-saudara. Saya mau bilang, ada ayat dalam Quran. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Pengaruh setan, pengaruh iblis itu dhaif, lemah. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu, ya dia itu seperti istilahnya jelek lah perangainya. Iya, yang saya tanyakan, ketika seseorang mengikuti iblis, dia melakukan kehendak iblis, dia takluk kepada iblis, melakukan perintahnya iblis, menjadi hambanya iblis, berarti yang menjadi ilahnya dia itu adalah si iblis itu, betul? Belum tentu, dia itu bisa saja mengikuti memang perangainya yang buruk. Iya, artinya ilah itu adalah sesuatu yang kamu taati, yang kamu patuhi, yang kamu terikat padanya, yang kamu mencintai dia lebih dari apapun, yang kamu mengutamakan dia di atas apapun. Betul atau tidak? Pernah lihat preman nggak? Baik, kita turunkan dulu. Soalnya agak gendeng juga nih orang, jadi susah ini, berat ini. Saya itu sedang berbicara mengenai apa itu ilah. Muter aja kamu. Ini dulu loh, kamu pahami nih definisi ilah ini apa nih? Apa pengertian ilah ini dulu? Kita bahas dulu. Kita bahas tuntas dulu itu. Apa ilah itu? Karena ilah itu bisa apa saja. Uang bisa jadi ilah. Istrimu bisa jadi ilah. Hawa nafsu bisa jadi ilah. Makanya kita bahas dulu definisi ilah ini apa. Muter aja gak karuan. Makanya belajar kau pengertian bahasa Arab biar kau paham. Muter. Ya, Mutiara Muslim. Baik, silakan nyalakan kamera Mutiara. Mana kameramu Mutiara? Oke. Silakan nyalakan kameramu. Siap. Halo. Iya, mana kameramu mana? Bentar. Udah ada. Ya, Mutiara, kita diskusi serius ya. Pengertian ilah ini apa? Ilah. Kalau menurut Bapak Edis, ilah apa itu? Ilah itu adalah sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri Anda, sesuatu yang kepadanya Anda mencintainya secara sangat-sangat mencintainya, mengutamakannya lebih dari apapun. Ya, pokoknya hidup Anda itu hanya untuk sang yang Anda jadikan ilah ini. Saya mencintai istri, ilah nggak? Baik, ketika istrimu memerintahkan kepada kamu, kau lompat dari jurang, kau lakukan. Kau tidur di rel kereta api, kau lakukan. Ketika kau membuat istrimu itu dalam suatu keadaan kau dikendalikan oleh dia, artinya dia menjadi ilahmu. Sekarang saya tanya, kalau istrimu menyuruh kau lompat dari jurang, lompat nggak? Tidak lompat karena tidak lompat. Sebentar. Baik. Mencintai lagi. Baik. Sekarang kalau Allah memerintahkan kamu, sabar dulu. Sabar Mutiara, jangan kepanasan, tenangkan hatimu, jangan panas-panas, slow ya, tenangkan dirimu dulu. Insyaallah. Kalau Allah memerintahkan kamu, boleh kau bantah nggak? Allah memerintahkan di dalam apa ya? Di dalam kalau Allah menyuruh kamu, boleh nggak kau bantah? Allah itu menyuruh. Karena saya taat kepada Allah. Mutiara, saya tanya satu kali lagi sama kamu. Kalau Allah memerintahkan kamu, itu sebentar. Kalau Allah memerintahkan kamu boleh bantah dia nggak? Tidak akan, karena perintah. Tidak akan. Stop di situ. Kalau Allah memerintahkan kamu lompat dari jurang, kau lompat dari jurang nggak? Allah menciptakan perintahnya Allah itu enggak akan baik. Beribadah. Kau tidur dulu di bawah. Bukan untuk beribadah. Ya, kau tidur dulu di bawah. Stres. Kau kan sedang saya jelaskan ini. Definisi ilah.
Ilah adalah sesuatu yang mengikat dirimu, yang menguasai dirimu, yang mengendalikan dirimu. Itu ilah. Jadi bisa apapun ini ilah ini, ya. Bisa duit, bisa hawa nafsu, bisa. Makanya aku beri kau dulu pengertian tentang ilah ini. Baru kita bahas apakah Muhammad itu ilahmu atau bukan. Mami seperti itu aja kamu susah. Biar kita buktikan nanti apakah Muhammad itu ilah bagimu. Yang kepadanya kamu tidak bisa membantah. Harus patuh, takluk, tunduk kamu kepadanya. Boleh nggak kamu bantah Muhammad? Itu menjadi pertanyaan nanti ujungnya. Abak Bian, Muslim. Abak Bian? Muslim. Ya, silakan Bang. Kalau mau diskusi dengan baik, ayo kita diskusi. Edis botol, tolong. Jangan Edis kesetanan botol. kan. Memang bodoh kau memang bodoh. Kesetanan. Kenapa kau kesetanan, Abak Bian? Kenapa? Asumsi kau nggak masuk, itu kan framing kau. Ayo kita diskusi. Berani nggak kau diskusi dengan tentang ini? Oke, kita diskusi kita. Baik. Apa pengertian ilah itu? Pengertian ilah itu Tuhan yang Maha Kekal. Oke, berarti orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, artinya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan Maha Kekal. Gantian dulu kita ya. Gantian dulu. Udah, kau tidur di bawah dulu. Tidur di bawah. Takut di bawah. Mukamu aja nggak kelihatan. Mukamu nggak kelihatan mukamu. Kau aja udah kesetanan. Bentar lagi nanti kau gila, kau jadi teroris. Baik. Kita naik, makasih yang kasih topinya, terima kasih. Rusita. Ayo, Rusita. Rusita Muslim. Muslim, Edi. Baik, siap diskusi dengan baik. Selamat sore. Sore, Edi. Selamat sore, siap diskusi dengan baik. Diskusi apa ini? Ya, silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera, Rusita. Diskusi kejang-kejang apa diskusi apa? Lo takut disuruh? Ya, kalau Anda tidak berani nyalakan kamera, bagus Anda nonton di bawah, ya. Di bawah nonton seperti itu. Abdul. Silakan Abdul, nyalakan kamera Abdul. Edis anjing botol. Anjing. Kesetanan. Kenapa kamu kesetanan? Ada apa denganmu? Kan? Lari kan? Ya teman-teman ya. Jadi mereka sudah mulai panas. Kejang-kejang. Kesetanan. Coba, adakah yang datang kemari ingin berdiskusi tanpa kesetanan dan kejang-kejang? Yo, naik kemari diskusi yang bagus, tanpa kesetanan, tanpa kejang-kejang, ya. Silakan. Kiko. Muslim Bang? Kiko Muslim? Muslim Bang. Siap berdiskusi dengan baik? Insya Allah Bang. Silakan nyalakan kamera Bang. Silakan nyalakan kamera kalau mau diskusi dengan baik, silakan. Baik. Itu suara apa Piko? Kok suaranya berisik sekali? Ada orang pas lagi bekerja Bang. Oke, Piko, coba definisikan dulu apa ini ilah. Ilah itu sesuatu yang bisa diatur. Sesuatu yang bisa diatur. Sesuatu yang bisa diatur. Ya, berarti dia yang bisa melakukan, yang bisa diatur. Maksudnya contohnya kita melakukan diberikan perintah gitu. Oh, berarti sesuatu yang mengendalikan gitu. Ya, benar. Oke, jadi ilah adalah sesuatu yang mengendalikan, begitu ya? Ya, oke. Oke, baik. Berarti kalau hidup Anda dikendalikan oleh Allah, artinya Allah itu menjadi ilahmu, begitu ya? Nah, nama Allah itu nama Allah ilahku, kan namanya Allah kan Tuhanku. Maksudnya gimana? Ya kan, ilah itu kan Allah itu kan memang Tuhan gitu. Berarti kan dia memang bisa mengendalikan saya gitu. Oke. Kalau iblis bisa nggak menjadi ilahnya seseorang? Tidak bisa dong. Kalau hawa nafsu bisa nggak menjadi ilahnya seseorang? Nafsu itu kan
tergantung nafsunya. Kalau nafsu yang baik pasti bisa. Tapi kalau nafsu yang Enggak, jahat, menurut nggak mungkin Quran, bisa. menurut Quran hawa nafsu itu bisa mengendalikan seseorang nggak? Menurut gitu, maksudnya menurut aku gitu bisa mengendalikan seseorang. Oke, belajar Quran lagi ya Bang ya. Belajar Quran lagi, nanti kalau udah paham isi Quran datang lagi kemari. Memang agak berat teman-teman. Ya butuh perjuangan lah ya untuk mencari Islam yang ngerti tentang ajaran Islam tuh, kita butuh perjuangan. Waduh, namanya apa ini? Halo. Falak. Muslimah. Nasrul. Apa? Nasrul Bang, Nasrul. Bukan, maksud saya Muslim atau apa Bang? Iya, Muslim. Muslim. Anda mengerti tentang Islam nggak Bang? Ya, tahu lah dikit. Ini boleh nggak Bang? Jangan tentang keimanan kami yang ditanya. Kenapa Bang? Enggak apa-apa sih. Dari tadi paling saya lihat dari bawah tentang ini. Tadi diskusinya nggak ada yang jelas gitu. Abang pengen tahu tapi abang memakai egois gitu kan. Oh gitu. Jadi Iya. tolonglah jelaskan Bang, kalau gitu ilah ini apa definisinya Bang? Aku kan mau bilang, kalau menurut saya pribadi saya ya. Nggak boleh Bang, nggak boleh menurut pribadi. Menurut Islam apa arti ilah? Menurut Al-Quran. Pakai iman. Jawabnya harus pakai iman gitu. Bukan pakai iman, pakai Al-Quran. Iya kan Al-Quran kami imanin Bang. Iya tapi kok nggak abang gunakan? Kan saya tanya, jawabnya pakai iman apa pakai akal gitu. Pakai Al-Quran Bang. Al-Quran pakai, Al-Qurannya dipakai. Bang, dari tadi kamu nggak ada data Bang, dari tadi nggak ada data. Kamu Loh, ngecek. datanya ada, surat Al-Jathiyah ayat 23. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Kamu ngomong dari tadi nggak ada data, jadi kayak pecundang gitu loh. Surat Al-Jathiyah 23 datanya. Aku tanya sama kamu mau jawabnya pakai iman apa pakai apa gitu kan? Waduh, Bang, kurang-kurangin benturin kepala ke lantai, Bang ya. Kepalamu kurang-kurangin benturin kepalamu ke lantai. Kurang-kurangin benturin kepalamu ke lantai. Udah dibilang datanya Al-Jathiyah 23. Sudah dibilang Al-Jathiyah 23. Datanya mana datanya? Aduh, berat, saudara, berat. Teman-teman jangan lupa ya like-nya ya teman-teman ya, like dan share-nya ya teman-teman. Muntaha Sunarto, Muslim? Muntaha? Halo? Halo? Yang Kristen teman-teman jangan naik dulu ya. Teman-teman yang Kristen, sekali lagi saya katakan teman-teman jangan naik dulu, biar berikan kesempatan kepada yang Muslim untuk naik ya teman-teman ya. Adapun yang Kristen kalian, teman-teman saudara-saudaraku yang Kristen, kalian cara mendukung channel ini tap-tap layar saja, tap-tap layar, klik suka, share, bagikan ya. Kalau ada gift juga kirim gift ya. Seperti itu teman-teman. Jangan mengajukan permintaan naik, biarkan saja yang Islam dulu yang naik ya teman-teman ya. Muhammad Saipuddin, Muslim Bang? Muhammad Saipuddin? Baik, banyak yang naik tapi ketiduran nih teman-teman. Sudah jam berapakah teman-teman di sana teman-teman? Harus ada jam dulu. Oke, kita naik dulu Zuhdi, oke. Kita kasih semangat dulu Zuhdi nih. Halo Zuhdi. Ya, halo. Iya, Muslim Bang? Muslim dong. Siap berdiskusi dengan baik? Ya. Baik, karena Anda belum bisa menyalakan kamera, jadi tidak bisa saya suruh nyalakan kamera. Coba Bang, artikan dulu apa ilah ini. Silakan. Kata ilah itu adalah dari bahasa Arab, artinya Tuhan yang memiliki sifat yang patut disembah. Kalau Arab itu adalah Tuhan yang Bang, memiliki satu-satu Bang. Saya tanya ini nih, ini. Apa artinya ilah nih? Ilah itu Tuhan, tapi Tuhannya itu memiliki kewenangan yang patut disembah, itu ilah. Patut disembah, oke. Berarti kalau orang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, artinya menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya tergantung. Kalau tergantung meninggal Bang, kalau tergantung? Iya, Anda kan main kata. Oke, ada Quran di situ? Enggak, kamu pegang Quran enggak? Quran ada. Oh, silakan buka Al-Jathiyah 23. Al-Jathiyah. Baik, kalau Anda tidak punya Quran di situ, kita turunkan saja ya. Anda tidak punya Quran di situ. Di bawah saja, di bawah. Suruh buka Quran, Anda malah buka Google, aduh.
Ini kan tema kesukaan kalian ini. Ida dia Muslim bang. Muslim. Siap diskusi yang dengan baik bang. Siap. Baik. Jangan asal diturunkan bang. Ya karena kalau ngomongnya nggak jelas gimana nggak saya turunkan bang. Ya enggak, kita kan maunya diskusi. Baik. Baik. Saling mendengarkan. Baik. Ada Quran di situ bang? Banyak. Oke, coba buka surat Al-Jasiyah 23. Iya, tentang apa? Tentang Tuhan. Nah, kan alasan kan? Ini alasan terus. Bang, kita diskusi tentang Islam. Anda punya Quran banyak. Satu aja nggak mau buka. Gimana? Bentar, coba nih lihat dulu. Coba lihat. Nah, baik, silakan buka. Al-Jasiyah 23. Ya, bentar ya. Surah apa? Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Surat Al-Jasiyah aja Anda nggak tahu nih? Sudah. Terus? Iya, bacakan. Ayat 23. Betul. Oke. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Terus? Artinya? Apakah kamu melihat terhadap orang yang telah menjadikan Tuhan terhadap hawa nafsunya? Oke, kata Tuhan di situ apa? Bahasa Arabnya? Tuhan itu adalah ya. Bang, kata Tuhan itu di terjemahan itu bahasa Arabnya apa? Ilah. Berarti definisinya, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, betul? Iya. Oke, berarti siapakah ilahnya mereka itu? Mereka. Yang dimaksud mereka itu siapa? Yang dimaksud mereka oleh Allah itu siapa dulu? Soalnya ada mereka itu nggak jelas. Bang, saya pengen ketemu satu muslim yang sehat dulu bang. Saya pengen ajak diskusi bang. Pertanyaan saya, siapa? Kalau siapa, berarti jawabannya itu Budi, Tono, Joko, Batu. Dengerin dulu. Oh gini aja lah, apa? Apa yang dijadikan mereka menjadi ilahnya? Yang nafsu yang dijadikan. Nah, nafsunya. Kan enak kalau kita diskusi bang. Jadi Tuhannya mereka siapa bang? Tuhan saya Allah, Tuhannya sampean itu adalah nafsunya. Tuhannya mereka yang di Al-Jasiyah 23 itu siapa? Mereka itu sampean yang tidak pernah. Siapa Tuhannya mereka itu? Iya, mereka itu menuhankan nafsunya. Oke, siapa Tuhannya mereka? Mereka menuhankan nafsunya. Oke, berarti siapa Tuhannya mereka? Ya nafsunya. Oke, nafsunya. Gitu kan enak kalau kita diskusi kayak gitu, nafsunya. Oke. Pertanyaan saya begini. Kenapa disebut bahwa orang-orang itu Tuhannya itu adalah hawa nafsunya? Apakah hawa nafsunya adalah pencipta mereka? Bukan, karena mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Artinya mereka hidup mereka itu adalah melakukan kemauan-kemauan hawa nafsunya, betul? Betul. Ah, sekarang saya tanya sama kamu. Kalau ada seseorang dia melakukan kehendak atau kemauan-kemauan iblis, berarti ilahnya orang itu siapa? Ya mereka mengikuti iblis. Iya, berarti siapa ilahnya? Iblisnya. Iblis. Sampai di sini Anda masih cerdas. Oke. Baik. Sekarang saya tanya sama Anda. Anda ikut nggak dengan segala perintah Muhammad? Wajib nggak Anda mengikuti segala perintah Muhammad? Iya. Wajib nggak Anda patuh taat kepada perintah Muhammad? Wajib. Bolehkah Anda membantah Muhammad? Tidak boleh. Berarti kedudukan Muhammad itu ilah nggak bagimu? Bukan. Nah ini di sini udah mulai botol. Di sini Anda udah mulai botol. Kenapa saya bilang botol? Karena Anda tadi waktu pertama-tama gini, ketika ada orang dia harus mengikuti apapun kata hawa nafsunya. Dia harus ngikutin segala sesuatu perintah hawa nafsunya. Tidak boleh membantah hawa nafsunya. Harus nurut apapun kata hawa nafsunya. Berarti dia angkat hawa nafsu itu menjadi ilahnya. Setuju? Gini, dengerin dulu. Jangan gini-gini. Kamu pakai standar ganda. Nah, bentar. Saya boleh bicara apa tidak gitu? Silakan. Oke. Sedangkan yang sampean sampaikan bahwasanya syaitan itu bukan utusan Allah, jadi tidak wajib untuk diikuti. Sedangkan Allah sudah memberikan ketentuan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Jadi kalau mengikuti Nabi Muhammad itu adalah sebuah pelantaran. Baik, saya turuti kamu. Saya turuti logika kamu ya. Dengarkan. Okay. Dengarkan. Ada seseorang mengikuti apapun keinginan hawa nafsunya. Oke? Berarti dia menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya, betul? Betul. Kalau disuruh.
ikuti hawa nafsumu. Karena seperti ini, Bang. Sebentar dulu, sebentar. Kalau disuruh, berarti itu masih nggak? Namanya masih mengilahkan nggak namanya kalau disuruh? Ya. Tetap. Artinya kamu disuruh mengilahkan hawa nafsumu, betul? Sekarang ini ada apel nih. Anggap ini apel. Saya makan. Namanya makan kan? Kalau disuruh memasukkan apel ke mulut saya, namanya makan juga nggak? Makan. Sekarang, Anda saya bilang tadi mengikuti Muhammad, taat kepada perintah Muhammad, apapun kata perintah Muhammad harus kau laksanakan. Berarti kau disuruh nggak menjadikan Muhammad itu sebagai ilahmu? Iya, saya jawab dulu. Iya, sudah selesai. Saya jawab dulu. Berarti kamu disuruh oleh Allah untuk menjadikan Muhammad sebagai ilahmu. Nah, sekarang pertanyaannya yang harus kamu sadari begini. Pernah nggak kamu curiga? Dengar. Pernah nggak kamu curiga bahwa Allah itu sendiri adalah Muhammad itu sendiri? Aduh, enggak pernah, Bang. Enggak pernah. Berarti kau masih sulit. Tapi intinya begini. Siapa namanya? Siapa namamu? Hidayah. Intinya kamu sudah mengakui bahwa kamu disuruh oleh Allah untuk membuat Muhammad itu menjadi ilahmu. Betul? Tidak, bukan seperti itu konsepnya. Ya sampean ngomong sendiri. Aduh. Berat emang, berat. Standar ganda ini sulit. Kalau berstandar ganda ini sulit memang. Sampean mau diskusi, apa sampean mau menceramahi orang? Seperti itu konsepnya. Silakan. Iya, oke. Seperti ini. Kata sampean, perintah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka orang yang mengikuti berarti sudah menuhankan Nabi Muhammad, kan seperti itu. Iya kan? Iya tidak? Lah, gimana kok diem? Halo? Cek. Halo? Bang? Saya tadi suruh Anda ngomong loh. Anda ngomong aja. Saya katanya suruh diam kan. Silakan Anda ngomong. Ya, siap. Kata sampean, Nabi Muhammad memerintahkan terhadap umatnya, maka orang yang mengikuti berarti sudah menuhankan Nabi Muhammad. Bukan menuhankan Nabi Muhammad, tapi orang yang mengikuti Nabi Muhammad tahu bahwa setiap perintah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah perintah Allah. Dan Nabi Muhammad itu hanyalah sebuah pelantara untuk menyampaikan segala undang-undang syariat yang memang diwajibkan dan yang dilarang oleh Allah itu sendiri. Jadi bukan orang yang mengikuti Nabi Muhammad bukan menuhankan Nabi Muhammad, tetap menuhankan Allah. Hanya saja Nabi Muhammad menjadi pelantara untuk menyampaikan apa yang sesuai dengan undang-undang syariat Islam. Begitu. Baik, pertanyaan saya sekarang yang kamu taati siapa? Allah apa Muhammad? Jadi dua-duanya saya taati. Berarti yang menjadi ilah kamu siapa? Ya Allah. Berarti Muhammad gak usah ditaati? Wah, bukan seperti itu. Logikamu gimana? Logika kamu tuh gimana? Kamu bilang bahwasanya sesuatu yang ditaati mutlak, sesuatu yang kamu kepadanya patuh mutlak, berarti itu menjadi ilahmu, betul? Gini loh Bang. Jangan gini loh Bang, sebentar kamu itu saya gini loh. Kamu patuh mutlak nggak kepada istrimu? Saya tanya. Tidak patut mutlak, Bang. Oke, artinya dia bukan ilahmu. Dia tidak bisa kau katakan ilahmu. Karena apa? Karena kalau dia nyuruh, kau boleh bantah. Tolong dong sebentar. Tolong dong. Itu ambilin itu. Nggak mau. Saya nggak mau melakukan perintah kamu. Ketika kamu berhak untuk tidak melakukan perintah seseorang, artinya kedudukan orang itu tidak berkuasa terhadap kamu. Tapi kalau ada orang nunjuk jarinya ke kamu, lompat ke jurang, belok kiri. Kau ada di jarinya ini. Gini loh, kau itu tak lebih daripada boneka. Artinya kau sudah dikendalikan oleh dia. Makanya itulah ilahmu, itulah Tuhanmu yang mengendalikan kamu. Nah, ketika hawa nafsumu mengendalikan kamu sehingga kamu tidak punya kuasa melawan hawa nafsumu, kamu dikendalikan oleh hawa nafsumu, artinya dia menjadi ilahmu, betul? Lanjut dulu. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Yang kepadanya kamu patuh dan kamu dikendalikan, Allah apa Muhammad? Dua-duanya. Dua-duanya berarti yang mengendalikan kamu Allah dan Muhammad. Cuman kamu gak sadar-sadar. Nah sebenarnya Allah itu yang tidak ada, yang ada Muhammad. Sekarang saya tanya sama kamu, dengar, Allah ada nggak? Dia ada nggak? Pernah bung gitu kelihatan nggak? Ada nggak dia? Ada. Kelihatan nggak? Ada. Nggak kelihatan nggak dia? Ada. Saya tanya, kelihatan nggak dia? Soal kelihatan atau tidaknya. Pertanyaan saya sama kamu, kelihatan atau tidak dia? Seperti itu. Berat kan? Saya tanya satu kali lagi, kelihatan atau tidak dia? Gini. Saya tanya sama kamu satu kali lagi, kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Lalu yang terlihat, yang nampak, yang kamu patuhi orang-orang muslim pada awalnya pertama, betul nggak Muhammad?
Tergantung umatnya. Karena dulu kan beda-beda nabi. Aduh, berat kamu ini. Jadi kamu saya sadarkan, saya punya gambar sama kamu bagus ya. Ini, saya kasih gambar bagus nih. Nih, biar kamu sadar ya, nih. Nah, udah kelihatan ya? Kelihatan? Nah, gini, biar kamu kasih gambar ya, karena pakai gambar lebih gampang jelasinnya. Ketika tangan ini adalah iblis, misalnya ya, ketika tangan ini seumpamanya iblis mengendalikan seseorang, berarti iblis itu sudah menjadi ilah yang menguasai kamu. Setuju? Lanjut dulu. Ketika tangan ini adalah hawa nafsu ini mengendalikan hidup kamu, berarti menurut Quran hawa nafsu itulah ilah kamu. Setuju? Lanjut dulu lah. Nah, sekarang pertanyaan saya, setuju nggak kamu bahwa yang mengendalikan seorang muslim adalah Muhammad? Tidak. Oke, kalau begitu pertanyaan saya, kamu harus begini, kamu harus begitu, harus begini, belok kiri, belok kanan, masuk kamar mandi pakai kaki ini, keluar kamar mandi pakai kaki ini. Siapa yang ngatur kamu supaya kamu jadi kayak gitu? Itu bukan dari... Pertanyaan saya sama kamu, siapa yang ngatur kamu supaya kamu jadi kayak gitu? Allah. Bukan Muhammad? Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Pertanyaan saya, yang kamu patuhi itu Allah atau Muhammad? Allah. Berarti Muhammad nggak perlu kamu patuhi? Dan saya patuh. Berat. Makanya kamu itu sadar. Yang mengendalikan kamu itu Muhammad. Allah itu nggak terlihat, dong. Yang mengendalikan kamu, ini yang mengendalikan kamu. Kamu pagi-pagi harus pergi ke sini, pagi-pagi ambil air wudhu begini dan lain sebagainya. Yang mengontrol, mengendalikan hidup kamu supaya kamu begini dan begitu adalah Muhammad. Bener nggak? Ya salah bang. Kok salah? Logikanya sampean itu salah bang. Kok logikanya salah? Aduh. Coba saya jelaskan di gini loh bang. Nanti sampean cermati, sampean pahami ya kan? Silakan. Gini, semua undang-undang peraturan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad, utusan Allah. Oke, jadi perintahnya siapa itu? Perintahnya siapa itu? Sebentar. Ketika gini. Sebentar ya, biar kita nggak usah panjang-panjang gini. Ketika Muhammad ngomong, "Hey Muslim, kamu harus belok kiri." Pertanyaan saya, itu perintahnya Muhammad atau perintahnya Allah? Pasti perintahnya Allah. Karena bukan perintahnya Muhammad. Memerintahkan kecuali memang diperintah oleh Allah. Seperti itu. Sebentar. Saya ulangi. Dari Allah. Baik. Dengan kita, bang. Baik. Bentar. Berarti ketika Muhammad ngomong, ketika dia bicara, itu omongan dia atau omongan Allah? Omongannya dia, bang. Tadi katanya kamu bilang omongannya Allah. Gimana sih? Diperintah oleh Allah seperti itu. Berarti omongan siapa itu? Berarti omongannya siapa? Contohnya gini loh bang, gini. Bentar dulu. Gini, andaikan saya, ya kan, minta tolong ke sampean. Aduh, berat ini. Ini maunya bicara sendiri sampean. Bang, saya cuma tanya sederhana loh. Pertanyaan saya sederhana. Waktu Muhammad ngomong, Hidayah, pergilah ke Arab. Pergilah kau ke Arab, ciumlah di sana batu. Pertanyaan saya, itu omongan siapa? Gini, sampean itu mau diskusi, tapi cuman pengennya itu omongannya sampean saja yang mau didengerin, dan hanya pertanyaan sampean. Silakan. Orang lain itu tidak mau sampean. Silakan. Dengerin seperti itu. Jadi kan bukan diskusi namanya, dan gak fair kalau yang seperti itu. Iya kan? Gitu. Jadi kalau mau sampean mau buka room diskusi seperti silakan, itu. saya sudah kasih kesempatan Anda bicara, silakan bicara. Oke, dengerin. Jadi ketika sampean itu mau membahas atau memberikan sebuah kontroversi antara perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad, itu adalah pemahaman yang salah dan pemahaman yang keliru. Seperti itu. Karena apa? Karena sudah Allah sampaikan dalam kitabnya bahwasanya saya jadikan Nabi Muhammad itu sebagai utusan, saya jadikan sebagai kekasih. Maka ikutilah Muhammad. Disampaikan di dalam Al-Quran seperti itu. Faman tabi'ani, maka tabi Allah, siapapun yang mengikuti saya seperti itu, maka telah mengikuti Allah. Artinya, kalau kalian itu ingin mengikuti Allah, ingin ikut perintah Allah, maka kalian harus ikut saya. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu tidak semerta-merta itu berangkat dari dirinya sendiri, tetapi itu berangkat atas dasar wahyu dari Allah. Makanya segala tindakan Nabi Muhammad itu bukan berangkat atas dasar kemauan pribadi, tetapi itu adalah kemauan dari Allah sendiri, seperti itu. Makanya Nabi Muhammad itu beda dengan kita. Kita berangkatnya itu kadang dari nafsu, tetapi kalau Nabi Muhammad itu lewat wahyu. Kita berangkatnya dari nafsu seperti sampean,
Nabi Muhammad itu berangkatnya dari wahyu dari Allah. Lewat mana wahyunya? Maka lewat mimpi seperti itu, dan itu sudah dijelaskan. Jadi kalau kita ikut Nabi Muhammad, kita sudah ikut dari Allah, ikut Allah, karena Nabi Muhammad itu adalah pelantara untuk menyampaikan pesan-pesan yang dari Allah itu sendiri. Seperti itu. Baik, sudah dengerin, dan itu perlu kalian pahami. Oke, silakan. Oke, yang nyuruh nyiumin batu ini siapa? Jangan langsung meninggal. Siapa yang nyuruh nyiumin batu ini? Langsung meninggal kan? Itu Nabi Muhammad yang nyuruh. Perintah dari Tadi Allah. katanya perintah Allah, sekarang perintah Muhammad. Aduh, gimana sih? Aduh. Tadi barusan kamu ngoceh panjang lebar kayak kereta api. Tadi saya tanya, lalu saya tanya perintah siapa ini? Kamu bilang perintahnya Muhammad. Tadi katanya perintahnya Allah. Makanya saya pusing. Allah sama Muhammad sering ketuker-tuker kamu bikin, aduh. Iyalah bang, semoga sampean segera diberikan kesadaran. Kamu yang pusing kok, gimana? Ya. Iya, saya mau tanya sama kamu. Ini nyium-nyiumin batu ini, kamu melakukan perintah Allah apa perintah Muhammad? Sampean dengerin enggak apa yang saya Sulit, saudara. Pertanyaan saya sederhana. Nyium-nyiumin batu ke Arab sampai kalian injek-injekan kayak begini, rebutan untuk nyium batu ini, perintah Allah atau perintah Muhammad? Enggak, sampean dengerin enggak apa yang perintah saya Allah apa perintah Muhammad? Saya sampaikan tadi, tentunya sampean itu tidak akan bertanya. Terakhir. Perintah Allah atau perintah Muhammad? Itu perintah Nabi Muhammad dari Allah. Perintah Allah apa perintah Muhammad? Perintah Nabi Muhammad dari Allah. Perintah Muhammad, bukan perintah Allah. Perintah Nabi Muhammad dari Allah. Perintah Muhammad, maksudnya begini, pusing saya udah ini, pusing. Bodoh bang. Coba perintahnya siapa ini nyium batu ini? Tanya sama teman, sama apa ya, sama anggotanya sampean. Jadi kalau saya yang menjelaskan ini. Karena ujung-ujungnya kamu memang akhirnya mengakui bahwa Muhammad dan Allah itu memang oknum yang sama. Bukan? Oke, sekarang saya tanya sama kamu, perintah siapa ini? Perintah Nabi Muhammad dari Allah. Perintah Muhammad, bukan perintah Allah. Seperti itu. Sampean paham enggak kata-kata? Pilih salah satu. Perintahnya Allah apa perintahnya Muhammad? Sampean paham enggak kata dalil? Berat. Udah. Selesai. Tanya perintah Allah, perintah Muhammad. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung, karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6, ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan, begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka yang paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama.
Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan. Untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, ya ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah, teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid, ya, bukan beragama gitu. Nah, teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya. Itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah, logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah, teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkeok-keok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah, alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah, ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu, teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya, Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu, teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia mematahkan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan. Jangan skip. Jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.